Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalau dalam keadaan semuanya sehat. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah dan diberi kesehatan sehingga kita selalu bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bang Rian. Pada Bang Rian dipersilakan dipimpin teman-temannya. Baik Pak. Mulai. Anak-anakku, semoga dengan doa tadi kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita baca satu surat pendek untuk memulai materi kita. Yang kita biasakan agar kita lebih cinta kepada Al-Quran. Kita baca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital Saya absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Orhayati. Ada semua ya anak? Ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Hadir semua. Semoga pembelajaran nanti yang akan kita laksanakan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi cahaya bagi kehidupan kita kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak, apakah kalian masih ingat materi yang kemarin yang telah kita pelajari? Masih ingat? Tentang apa kemarin kita bahas? Sedikit ingat Pak. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang infak dan sedekah. Ya, udah ingat infak dan sedekah. Ya. Infak kemarin sudah kita bahas bahwa mengeluarkan sebagian dari harta kita di jalan Allah, itu singkatnya. Sedangkan infak lebih luas lagi, sedekah itu lebih luas lagi, itu melampaui dari harta saja, tenaga pun disebut dengan sedekah. Senyumnya Kak Ihsan itu sedekah. Nah, itu anak-anak pelajaran yang kemarin yang telah kita pelajari. Selanjutnya saya punya beberapa pertanyaan untuk anak-anak untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Menurut agama kita, orang yang mendustakan agama yang seperti apa? Ada yang tahu? Orang yang mendustakan agama itu orang yang seperti apa? Ada yang tahu? Saya Pak tak nyoba. Iya, Kak Rohma yuk. Kayak mendustakan agama itu orang yang
tidak mau mengikuti aturan-aturan apa, Lagi yang lain. menjauhi semua yang diperintahkan. Yang lain. Ada yang lain yang mau menjawab? Pak. Coba Ya. dulu. Tidak memberikan harta kepada yang membutuhkan, Pak. Iya, bagus. 4. Yang lain ada? Masih ada yang lain? Pak, orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, Pak. Oke, betul. Ya, Pak. Untuk pertanyaan kedua. Kalau kita itu memberikan sesuatu atau berbuat baik kepada orang lain, maka syariat Islam itu akan mengganjar kita, memberi pahala. Itu berlipat. Ada yang tahu berapa lipat yang Allah janjikan jika kita berbuat satu kebaikan? Ada yang tahu? 7 kali lipat, Pak. 7 kali lipat. Ada yang lain? 10 kali lipat, Pak. 10 kali lipat. Bahas anak-anak untuk pertemuan kali ini kita akan membahas surat Al-Fajr. Kalau kemarin kita sudah mengartikan, sudah kita baca, sekarang kita akan mendeskripsikan, kita akan mempelajari isi dari kandungan surat Al-Fajr ayat yang ke-15 sampai ke-18, dan juga isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan untuk pertemuan ini kalian bisa mendeskripsikan isi kandungan dari surat-surat tersebut, dan juga bisa mengaitkan apa hubungan ayat tersebut dengan infak dan sedekah. Untuk lebih jelasnya akan Bapak share dulu, kalian pelajari sebagai bahan literasi untuk kalian. Bapak pertama akan share PowerPoint dulu. Baik, Pak. Isi kandungan bisa dibaca. Beberapa isi kandungan dari surat Al-Fajr ayat yang ke-12, salah itu tulisannya 15 sebenarnya sampai 18, itu ada kesalahan ya, bisa dipahami. Iya, Pak. Dari Siap, ayat Pak. 15 sampai 18. Isi kandungannya yang pertama, hendaklah manusia tidak menjembongkan diri. Nah, walaupun banyak rezeki ataupun kekurangan, dan jika kekurangan pun tidak mengeluh. Kedua, hendaklah manusia senantiasa bersyukur dalam keluasan rezeki dan senantiasa bersabar ketika kekurangan rezeki. Ketiga, hendaklah manusia menyantuni anak yatim dan menyuruh untuk memberi makan orang miskin. Ini tadi yang Bapak tanyakan, kalau surat Al-Maun itu dijelaskan bahwa orang yang mendustakan agama, orang yang menghardi anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Ini isi kandungan dari surat Al-Fajr, bisa dilihat sebagai literasi untuk anak-anak ya. Selanjutnya isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah yang ke-245. Ini ada 3. Yang pertama, isi kandungannya, hendaklah orang-orang beriman menginfakkan hartanya, baik yang wajib atau zakat ataupun yang sunnah, dengan sedekah. Sedangkan isi kandungan surat
Al-Baqarah ayat 261, yaitu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat bagi orang yang menginfakkan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan di dunia dan akhirat. Ini isi kandungan. Coba kita dengarkan anak-anak bunyi dari Quran ayat tersebut. Saya hidupkan. Kita akan membahas isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat Dengar anak? ke-15 sampai 18. Dengar, Pak. Benar, Pak. Mari Ya, kita baca kita bersama-sama. amati dulu dari فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sebelum dilanjutkan dari literasi tadi, dari penampilan PowerPoint dan juga video, ada hal yang ingin ditanyakan? Pak, Ya, Kak Nur. tadi di terjemah surah Al-Baqarah tadi katanya amalan kita nanti dilipat gandakan ya Pak? Iya, pasti itu. Itu Nah, sudah janji Allah. itu amalan yang seperti apa ya Pak? Amalan yang seperti apa? Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Nur tentang amalan yang dilipat gandakan. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Ada yang lain amalan yang seperti apa yang dilipat gandakan seperti itu? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Kak Nur ini? Bang Rian? Bisa? Amalan jariah, Pak. Amal jariah. Ya gimana Kak Nur? Amal jariah atau lebih spesifik lagi Kak Rian, amal jariah yang seperti apa contohnya, coba. Saya Pak, Oh ya. saya mau jawab. Ya Kak Ira. Mengajarkan atau memberi ilmu Pak, seperti Bapak ngajarin kami. Memberi ilmu ya. Dan kami lakukan yang Bapak kasihkan ilmunya. Berarti sedekah. Karena sedekah itu bukan hanya uang menurut pengertian yang pertemuan sebelumnya ya. Nah, sedekah juga akan dilipat gandakan ya. Bagus sekali, bisa disimpulkan Kak Nur bahwa amalan yang dilipat gandakan itu banyak sekali, seperti yang dijawab Kak Rian, amal jariah seperti infak, misalkan kita memberi
uang ke masjid, misalkan pembangunan kita punya kelebihan harta, kita berikan ke masjid. Juga seperti yang disebutkan Kak tadi, mengajar juga akan dilipat gandakan, seperti juga sebagai sedekah lipat. Terima kasih atas jawabannya. Masih ada yang lain yang ingin bertanya? Tanya Pak. Ya, Kak Rahma. Tadi kan di ayat 254 dikatakan bahwa akan datang hari tidak ada lagi Juli. Itu maksudnya gimana ya Pak? Sebelum saya menjawab, mungkin ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Kak Rohma. Maksudnya dari dimana tidak akan ada hari, yaitu untuk berjual beli. Maksudnya seperti apa? Ada yang mau menanggapi? Ya Pak, Oh ya, Tarian. mungkin seperti hari pembalasan mungkin ya Pak. Hari pembalasan. Oke, yang lain? Ya, jawaban Bang Rian itu juga mengena, karena di situ dalam ayat tersebut kan ada yang artinya sebelum datangnya hari akhir. Berarti di situ waktu yang tidak akan ada transaksi atau jual beli itu nanti di yaumul kiamah, di hari akhir, anak-anak, seperti itu. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak akan bagi kelompok kalian untuk mendiskusikan isi dari kandungan surat-surat tersebut. Ya. Yang pertama, kelompok pertama Kak Nur Hayati dengan Kak Rohma, Kak Ira, Azrina dengan Bang Rian, sedangkan Bang Ihsan dengan Bu Yanti. Nah, saya share dulu LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Langsung saja bagian tugas dan dikerjakan dulu, diskusikan dari isi kandungan surat-surat tersebut, dan juga bagian terakhir hubungan antara ayat-ayat tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. KPD-nya dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit, cukup. Cukup Pak. Oke Pak, cukup. Ya, sudah cukup. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, kita presentasikan satu persatu dari hasil diskusi pertemuan hari ini. Yang pertama, Bapak minta dari kelompok yang pertama untuk mempresentasikan dari isi kandungan surat Al-Fajr ayat yang ke-15 sampai 18. Kelompok yang pertama, yuk, siapa yang akan mewakili? Kami aja duluan Pak. Kelompok 2 Pak, saya Ira dengan Bang Rian. Isi kandungan Quran surah Al-Fajr 15 sampai dengan 18 menjelaskan tentang hal-hal yang pertama, hendaklah manusia tidak menyombongkan diri di hadapan Allah dalam setiap keadaan.
baik sedang banyak rezeki ataupun kekurangan. Yang kedua, hendaklah manusia selalu bersyukur atas keluasan rezeki dan bersabar ketika kekurangan rezeki. Demikian Pak dari yang kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok selanjutnya 3 Pak. Ya, menjelaskan atau mendiskusikan isi kandungan surat Al-Baqarah ayat yang ke 254. Bu Yanti. Ya Pak, saya presentasikan Pak. Saya presentasikan Bu ya. Untuk isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 yaitu adalah untuk menyeru orang-orang yang beriman agar menginfakkan hartanya baik yang wajib ataupun yang sunnah Pak, seperti zakat dan sedekah. Seperti itu Pak. Oke, makasih. Tepuk tangan untuk Kak Yanti. Tinggal satu ayat yang terakhir, kelompok 1. Surah Al-Baqarah ayat 261 ya Pak? Ya Bu. Kita. Baik Pak, saya mencoba mempresentasikannya Pak. Kan isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 261 itu menjelaskan tentang perumpamaan yang disebutkan oleh Allah. Misalnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Pak. Kemudian Allah akan melipat gandakannya sebagai ganjarannya Pak. Oh ya, bagus. Terima kasih Kak Nur. Tepuk tangan Kak Nur. Aplaus. Ya. Terima kasih anak-anakku yang sangat-sangat cerdas telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan aktif. Diskusinya sangat bagus sekali. Ya, tinggal terakhir dari ketiga kelompok ini yang mampu untuk memberikan hubungan keterkaitan antara ketiga-tiganya ada? Pak, saya mau Ya, Kak Yanti. Untuk kaitan masing-masing surat itu menganjurkan kita untuk tetap dan selalu berbuat kebaikan, Pak. Oh iya, ada yang lain? Saya mencoba, Pak. Ya, lanjut. Bang Rian. Pak, saya mencoba keterkaitannya yaitu pentingnya kita bersedekah atau berinfak menggunakan harta yang kita punya untuk di jalan kebaikan, Pak. Iya, bagus sekali. Pinter-pinter anak Bapak hari ini ya. Semuanya bisa menjawab, bisa berdiskusi dengan baik, dengan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Ya, karena sudah di penghujung, ini tinggal berapa menit lagi dapat kita simpulkan ya dari hasil kita belajar pada hari ini. Ya, kita simpulkan bersama-sama dari kegiatan ini bahwa pada Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, surat Al-Baqarah ayat yang ke 254 dan 261 itu menganjurkan agar kita tetap bersyukur kepada Allah walaupun kita diberi
rezeki yang banyak tidak boleh menyombongkan diri. Jangan kita mengira bahwa kalau kita diberi rezeki banyak, Allah sangat sayang dengan kita. Dan sebaliknya, jika Allah tidak memberi rezeki kita lebih banyak, menganggap bahwa Allah melecehkan. Tidak, semua pemberian Allah itu sama. Semua yang datang dari Allah itu sama. Misalkan kita diberi yang banyak, kita bersyukur, sedangkan jika diberi sedikit, kita bersabar. Dan tetap ingat, kita selalu ingat untuk berinfak. Dan masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah. Bagaimana anak-anak pembelajaran pada hari ini? Bisa dipahami? Sangat menyenangkan. Oh, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat mudah-mudahan selanjutnya bisa seperti ini ya. Dan kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang telah kita kerjakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.